Ironis, seorang remaja perempuan menjadi korban pemerkosaan 4 anak di bawah umur di hutan kota Rawa, Malang Cilincing, Jakarta Utara. Kasus ini menjadi perhatian lantaran keluarga pelaku meminta damai dengan keluarga korban. Halo Bapak Kapolres Jakarta Utara. Dan juga teman saya, teman sobat baik saya Bapak Kapolda Metro. Ini ada warga, ini dia nih, umur berapa tahun? Umur 13 tahun, datang ke Hotman 911 di Kopi Joni. Mengaku diperkosa di hutan kota di daerah Jakarta Utara. Ini kakaknya datang dan yatim piatu ya Bu ya? Ya, yatim piatu ya. Pelakunya 4 sudah. Inilah unggahan pengacara Hotman Paris Hutapea di media sosial saat bertemu remaja perempuan 13 tahun yang menjadi korban pemerkosaan 4 laki-laki yang juga masih di bawah umur di hutan kota Jakarta Utara. Hotman meminta agar polisi memberikan perhatian pada kasus yang dilaporkan pada 6 September lalu. Polres Metro Jakarta Utara menyatakan sudah menangkap 4 pelaku yang kini berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Keempatnya dititipkan di rumah rehabilitasi karena tak bisa ditahan sesuai ketentuan undang-undang. Peristiwa miris terjadi saat korban yang jalan sendirian di hutan kota Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara bertemu dengan salah satu pelaku. Saat itu pelaku menyatakan cinta namun ditolak korban. Keesokan harinya pelaku bersama 3 pelaku lainnya sengaja menunggu korban melintas di lokasi yang sama lalu menghadangnya. Korban kemudian dibawa 4 pelaku ke tempat sepi di tengah hutan kota lalu diperkosa dan ditinggalkan. Yang perlu diketahui bahwa dalam kasus ini baik korban maupun pelaku adalah anak-anak. Sehingga dalam penanganan kasusnya pun kita harus lebih spesifik dan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2012. Dari awal saya katakan kita tetap proses lanjut kasus ini. Kapolres Jakarta Utara, saya memegang tangan. Keluarga korban mengadu ke Hotman Paris Hutapea lantaran keluarga pelaku mencoba berdamai. Sementara itu karena satu pelaku berusia 12 tahun menurut pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak, penyidik pembimbing kemasyarakatan, lembaga sosial profesional harus mengambil keputusan untuk mengembalikan anak berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya atau mengikut sertakan dalam program pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Sementara berkas 3 pelaku lainnya yang berusia 13 tahun tetap akan dilanjutkan ke pengadilan. Mencoba memperkosa pegawai toko roti, seorang pria di Semarang diringkus petugas Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Aksi pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli lalu melecehkan korban terekam kamera pengawas. Inilah aksi percobaan pemerkosaan terhadap AM 17 tahun pegawai toko roti di Jalan Tegal Sari Raya, Semarang yang terekam CCTV. Saat beraksi, pelaku berinisial J 23 tahun warga Semarang Selatan ini berpura-pura menjadi pembeli dan menanyakan produk roti kepada korban yang saat itu sedang berjaga seorang diri. Saat toko dalam kondisi sepi, korban yang hendak melayani pelaku malah diperlakukan tidak terpuji, bahkan diseret ke kamar mandi untuk diperkosa. Namun aksi bejatnya gagal setelah korban melawan dan memberontak. Pelaku yang panik lalu kabur mengendarai motornya yang terparkir di luar. Berbekal hasil rekaman, pelaku diringkus aparat Polrestabes Semarang tak lama usai melancarkan aksinya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat beraksi karena melihat korban sendirian dan kondisi sekitar sepi. Ketika korban sedang menjaga toko, kemudian si pelaku ini masuk, pura-pura jadi pembeli, kemudian menghampiri penjual, itu mencoba melakukan pemerkosaan dan perbuatan cabul dan disertai dengan penganiayaan. Kemudian oleh korban melawan sehingga upaya dari tersangka untuk melakukan pemerkosaan itu bisa digagalkan. Selanjutnya pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang dan dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.
Seorang pemuda tega memperkosa seorang bocah perempuan di kamar indekosnya. Korban yang sempat ditinggal pelaku meminta pertolongan pada ibu kos yang kemudian diteruskan ke polisi. Polisi menangkap pemuda berusia 21 tahun yang merupakan warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku memperkosa seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di kamar kosnya. Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban meminta pelaku menemaninya jajan di warung. Bukannya dibawa ke warung, korban justru dibawa ke kamar kosnya, lalu diperkosa. Bahkan pelaku sempat mengunci korban di kamar kosnya selama 1 jam, lalu mengulangi perbuatannya. Pelaku juga membekap mulut korban sehingga tidak bisa berteriak. Saat pelaku pergi, korban melakukan perbuatan pelaku ke ibu kosnya yang kemudian diteruskan ke orang tuanya dan juga polisi. Tentang perlindungan anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi terhadap pelaku ini diancam kurungan pidana penjara 15 tahun penjara. Ya, saat ini sudah kita lakukan penahanan sama dengan yang tadi dalam proses pemberkasan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Korban pencabulan calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 14 orang. Tidak hanya anak di bawah umur, ternyata juga ada wanita dewasa yang menjadi korbannya. Polres Alor, Nusa Tenggara Timur kembali menemukan fakta baru terkait pencabulan yang dilakukan oleh SAS, calon pendeta yang ditangkap saat pulang ke Kupang. Korbannya awal 9 orang kini bertambah menjadi 14 orang. Tidak hanya anak di bawah umur, korban baru yang melapor ada yang merupakan wanita dewasa. Motifnya selain merayu, tersangka SAS juga mengancam akan menyebarkan video mesum para korban. Sekarang sudah bertambah jadi 14 orang. Dari 14 orang ini, 10 orang ini masih di bawah umur dan 4 sudah dewasa. Kemudian dari 10 orang yang anak-anak ini, 9 orang merupakan korban persetubuhan. Yang 1 orang ini hanya dikirim-kirim gambar porno, gambar vulgar. Jadi ranahnya masuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, aparat Satreskrim Polres Alor menangkap SAS, pria 35 tahun, yang juga vikaris atau calon pendeta karena dilaporkan mencabuli belasan korbannya dalam rentang waktu Maret 2021 hingga Mei 2022. Pencabulan ini terungkap setelah SAS menyelesaikan tugas pelayanan gereja di Alor dan kembali ke Kupang guna persiapan pentabisan menjadi pendeta. Selain pencabulan, SAS diduga juga telah menyebarkan foto tanpa busana sejumlah korbannya ke media sosial. Pencabulan ini terjadi saat SAS ditugaskan menjadi pelayan gereja, dan pencabulan ke para korban terjadi saat SAS mengajar di sekolah minggu yang diikuti banyak anak di bawah umur. Para korban mengaku pernah dicabuli di kompleks gereja dan di sejumlah tempat lain dan di waktu yang berbeda. Seorang anggota polisi kini harus ditahan karena memperkosa keponakannya sendiri di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hukumannya akan ditambah sepertiga karena korban masih berada di bawah umur. Aibda AR, anggota polisi yang bertugas di Intelkam Polres Kota Mobagu, kini harus mendekam di sel tahanan. Ia menjadi pelaku pemerkosaan keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Korban diperkosa di rumah pelaku pada tahun 2020. Aksi bejat pelaku diketahui saat korban melamar menjadi polisi wanita. Namun korban tidak lolos seleksi dengan alasan tidak perawan lagi. Korban pun melaporkan ini kepada keluarganya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diperkosa sebanyak 3 kali. Menurut ibu korban melaporkan ke kami dan sesuai juga laporan polisi yang dibuat secara singkat di SPKT, itu sudah 3 kali sekitar bulan April dan Mei tahun 2020 itu dilakukan terjadi dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri, oknum polisi ini. Usai melakukan perbuatan bejatnya, pelaku pun mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Saat ini
sudah kita lakukan penahanan. Jadi yang bersangkutan kita proses baik secara pidana, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua korban, dan secara dinas sidang kode etik ya, yang ancamannya adalah pemecahan. Jadi proses. Aibda AR dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukuman akan ditambah karena pelaku masih ada hubungan keluarga dan korban masih di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman berat agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Tidak ada lagi kata damai bagi pelaku yang tetap harus diseret hingga ke meja hijau persidangan. Realitas segera kembali dengan informasi seorang remaja dipaksa menjadi pekerja seks komersial di apartemen. Selengkapnya tetaplah bersama kami.